masyhur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahlil hidayati wan nur. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya ngaji, saya minta dibacakan santri membaca sirah nabawiyah yang berhubungan dengan tahun baru Islam atau dengan hijrah, ya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udzalahu sallallahu alaihi wasallam fil hijrati faraqibahu musyrikuna yujuhu bizani yawmal qiyamah. Fa kharaja alaihi wa nada'a ala ru'usihim turaba wa hatahu. Wa amma ghara thawri wa faza as-siddiqu في المعية وأقام فيه ثلاثة تحت الحمائم والعناكب حماه ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية فتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساقت قوائم يعبود فيه في الأرض الصلبة القوية وسأله الأمانة فمنحه إياه. Coba pakai lagu sakarmu. Wa uzina lahu sallallahu alaihi wasallam. Lagu koyo lagu Quran. Udah bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzina lahu sallallahu alaihi wasallam fil hijrati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Karena babnya hijrah, ya. Faraqibahul musyrikuna liyuriduhu. Maka orang-orang musyrik tidak terima biza'mihim khiyadul maniyah. Mereka sepakat berkumpul bersama-sama mengancam nyawanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim. Kemudian Nabi Muhammad terpaksa karena sudah mendapat izin dari Allah, keluarlah dari Mekah menuju ke Madinah. Wa nasara ala ru'usihim turaba wa hasah. Kemudian orang-orang musyrik, pemuda-pemuda musyrik yang menghalangi keluarnya, yang menjaga ketat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga rumahnya Rasulullah jangan sampai kelihatan Muhammad keluar dari rumah ikut berangkat hijrah juga. Kemudian Rasulullah wa nasara ala ru'usihim, Rasulullah meniup dengan membawa debu, kepala-kepala mereka ditiup, disuwuk, didungani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga-penjaga itu tertidur semuanya. Wa amma ghara saurin, kemudian Nabi Muhammad yang dituju bukan langsung ke Mekah,
bukan langsung ke Madinah, tapi belok ke selatan dulu, melewati gunung, melewati satu gua yang namanya Gua Saur. Wa faza Siddiqu fihi, maka Abu Bakar As-Siddiq satu-satunya orang yang bahagia, yang menyaksikan langsung betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam kitab Aqidatul Awam, qad faza Siddiqu bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa ahlahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang-orang yang bahagia, yang beruntung, karena apa? Bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mau berangkat hijrah, bisa diam di dalam gua 3 hari 3 malam. Berangkat dari gua Ghar Hira tadi itu sampai menuju Madinah 7 hari 7 malam. Jadi jangkepnya 10 hari 10 malam, berdampingan, berduaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang beruntung lagi, ada orang-orang yang pura-pura ngarit selama 3 hari 3 malam, pagi berangkat, sorenya pulang, membawa golok, membawa arit, seakan-akan mau merumput, tapi ternyata mengirim bekal untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga putra-putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa bekal, mengirim untuk keperluan ayahnya dan keperluannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fihi salasan, tinggal di gua itu selama 3 hari 3 malam. Tahmil hamaimu wal anakibu, dan anehnya lagi dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada hamaim. Hamaim itu jamaknya hamamah, artinya burung-burung dara. Banyak burung-burung keliaran di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal anakibu, dan macam-macam laba-laba. Anakib itu jamaknya angkabut. Maka di dalam Al-Quran ada surat Al-Ankabut. Bukti bahwasanya hijrah ini membawa cerita yang sangat panjang. Sampai laba-laba saja ditulis di Al-Quran. Laba-laba. Mungkin lek cara wong Jawa niku ular. Nek cara wong India sapi ya. Nek cara wong Indonesia niki apa jenenge kalimo sodo, keris kalimo sodo. Allahumma shalli ala Muhammad. Summa kharaja minhu lailatal isnain wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua itu menuju ke Madinah sampai 7 hari 7 malam baru sampai di Madinah. Hadirin, berangkatnya itu akhir bulan Safar sampai di Madinah bulan awal bulan Maulud. Ada yang mengatakan tanggal 12 Maulud, ada yang mengatakan tanggal 9 Maulud. Pokoknya berangkatnya antara Safar dan Maulud. Dan Rasulullah ala khairi matiyah naik kendaraan yang paling istimewa. Apa itu? Kuda unta yang disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ta'arrada lahu suraqatu, ada yang mendengar berita bahwa detik-detik saat-saat itu ada sayembara.
siapapun yang bisa memegang Nabi Muhammad atau memenggal kepalanya Nabi Muhammad, bisa membawa Nabi Muhammad hidup-hidup atau mati berbentuk kepala, maka akan mendapat hadiah 100 onta. Siapa yang tidak tergiur? Saudara-saudara, kemudian semua anak-anak muda yang tentunya yang mata duitan mencari-cari kepingin dapat sayembara yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Ada namanya pemuda namanya Suraqah bin Malik. Suraqah ini saking kepinginnya dapat 100 onta, nekat. Pokoknya aku tahu Rasulullah biasanya tempatnya di sana, Rasulullah tinggalnya di sana. Nanti kalau ke Madinah lewatnya sini saya tahu. Maka Suraqah ini dengan mengatakan, dengan kecerdikannya, dengan keahliannya, dengan kekuatannya mengejar Rasulullah sampai cita-citanya kepingin memenggal kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus di mana Rasulullah berjalan mengikuti Suraqah ini. Muhammad. Apa yang terjadi? Gara-gara dia melihat langsung karomahnya, kehebatannya, mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jadi ngejar sampai Madinah. Suraqah balik ke Mekah lagi, masuk agama Islam, mengakui kehebatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dia mau membunuh tidak bisa bergerak. Setiap dia mau mengejar, untanya tiba-tiba berhenti. Ada yang mengatakan sampai kakinya itu masuk ke tanah. Ya ceritanya loh kok berlebihan sedikit ya. Tapi tidak apa-apa, itu karena menceritakan kehebatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Suraqah tidak jadi membunuh karena melihat kemuliaan kehebatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabtahala fihi ilallahi ta'ala wa ta'ala. Saking indahnya akhlaknya Rasulullah, ketika Suraqah jerat-jerit minta pertolongan, ditolonglah Suraqah itu oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan Suraqah ini, ada apa kau Suraqah? Kau mengejar-ngejar saya, ada apa Suraqah? Muhammad, saya insaf, saya tobat, saya pokoknya percaya bahwa kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia sehat kembali, melihat Rasulullah jalan lagi, ngejar lagi. Begitu di perjalanan dekat Rasulullah, mau membunuh Rasulullah, gagal lagi, gagal meneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Film Jin dan Jun ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai 4 kali kejadian itu. Akhirnya Suraqah tobat, sudah saya mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali lagi, itu karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh para habaib itu, kalau para kiai-kiai dibuat lagu. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul ja'indallah innal musina qad ja'u Zambiyas taghfirunallah. Orang sejahat apapun mendekati Rasulullah, maka saat itu ia mengucapkan astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Itulah
kehebatan Rasul. Innal musiin, orang-orang yang mengejar Rasulullah, yang menjelek-jelekkan Rasulullah, yang mau membunuh Rasulullah, tapi begitu dekat dengan Rasulullah, melihat tampangnya Rasulullah, melihat wajahnya Rasulullah, melihat doanya Rasulullah, selesai urusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua masuk Islam dengan sekali pandang. Fasahat qawaimu ya'bu bihi fil ardi salbatil qawiyah wa sa'alahul amana famanahahu iyyah. Maka bismillahirrahmanirrahim, dimintai maaf Rasulullah oleh Suraqah bin Malik. Rasulullah juga masih memaafkan dan mendoakan. Akhirnya Suraqah bin Malik mengakui, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya 23 tahun, berhasil mengenalkan kalimat la ilaha illallah, mengenalkan kalimat tauhid, membawa ayat suci Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.025.000 huruf. Itu hanya dalam waktu 23. Jadi Nabi Muhammad istafet, betul-betul Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi penutup. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi Allah, buat manusia yang seperti Nabi Muhammad sudah tidak sanggup lagi. Hanya satu yang diciptakan oleh Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai lahir sampai umur 40 tahun itu memang sudah ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Di jidatnya ada nur Allah yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur ini dibocorkan oleh Allah di langit dan di bumi. Maka ketika nur ini diumumkan oleh Allah di langit, yang tentunya yang tahu hanya jumlahnya para malaikat, baik para malaikat muqarrabin atau para malaikat yang punya tugas masing-masing. Berjuta-juta malaikat di sana diberi pengumuman oleh Allah bahwa mulai detik ini, mulai lahirnya Nabi Adam ini, mulai sebelum aku melahirkan Adam ini, aku sudah menciptakan nurku, dan nurku itu saya beri nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya detik-detik Nabi Muhammad mau lahir itu, para malaikat dikumpulkan, malam ini nur itu aku akan turunkan ke bumi lewat seorang perempuan namanya Aminah, bapaknya namanya Abdullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anaknya ini yatim, tidak punya orang tua. Ciri khasnya begini, di wajahnya ada nurku, di punggungnya aku kasih tanda khatamun nubuwah. Jadi pangkat sudah dikasih oleh Allah, taruh di punggungnya. Tapi di wajahnya taruh nur Allah Subhanahu. Mulai kecil sampai 40 tahun, seumur hidup tidak pernah bohong. Allah shallallahu alaihi wasallam. Orang nol. Apa wong saiki mulai balik sampai duwe bojo ora tau gorono lho mboten. Ana mboten? Ada ndak? Golek ora nemu. Aku golek bojo sing kaya Nabi Muhammad ora bakal nemu. Mulai kecil sampai umur 40 tahun tidak pernah bohong.
bohong. Ora tahu ngapusi. Tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah ngapusi wong. Pokoknya semua gerak-geriknya Rasulullah maju, mundur, diem, bergerak, golek bojo, bermasyarakat, kepingin ngumpul ning wong, niki semua diatur oleh Allah. Wahyu dari Allah semua. Allah SWT Muhammad. Tapi dilantik sebagai nabi, resmi jadi nabi baru umur 40 tahun. Supaya masyarakat yang ngerti melek kabeh. Allahumma mulai cilik ora tahu goro, wonge nyenengke, wajahe ganteng, Nur Muhammad tampak, Nur Allah jelas, ora tahu duwe kesalahan, babar pisan, maksum, bersih, suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi bareng diangkat jadi nabi, apa ya langsung orang tetangga menerima semua? Ora. Diangkat jadi nabi selama 9 tahun di Mekah, dimusuhi, termasuk sing musuhi bolo-bolone dheweke, paman-pamane, ponakane, sedulure. Subhan, inilah realita kehidupan. Supaya napa? Kula jenengan supaya alhamdulillah. Nabi Muhammad niku kaya ngono. Wis aturane Gusti Allah. Namung memang Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Memang Nabi Muhammad ini tidak ada duanya. Kalau kita disamakan, kita adalah berbentuk batu, Nabi Muhammad juga manusia berbentuk batu. Tapi batu kita ini batu kali. Kalau Nabi Muhammad SAW batu mutiara. Allahumma Muhammad 1 gram 1 on sudah mahal harganya. Nek batu kali sak truk 1,5 juta. Sak truk 500.000 wis entuk. Allahumma Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Umur 40 tahun sampai umur 49 tahun. Selama 9 tahun jadi nabi, enenge muarepe dipateni. Blonjo ora ento, dagang karepe ora ento. Wong Islam disakiti, dizolimi, Nabi Muhammad diancam nyawanya. Nek ana wong Islam napa menika melok Kanjeng Nabi disakiti, dizolimi, disiksa. Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 9 tahun masih ada ujian lagi, wis dimusuh masyarakat, bolo urung duwe, organisasi urung terbentuk, lagi ngenalke Islam napa niku secara sirri, lagi ngenalke Islam secara jahri setelah Sayyidina Umar Ibnu Khattab masuk dulu sembunyi-sembunyi. Ora wani nerangke agama ku nek ora wong cocok kare padha atine ora wani. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Saat itu pula bojone sing jenenge Khadijah meninggal. Saat itu pula pamane sing jenenge Abu Thalib, bapake Sayyidina Ali meninggal. Akhirnya oleh Allah dihibur Muhammad, aja kuwatir, bojomu mati wong pancen wong bakale mati. Pamanmu mati, kowe juga bakale mati, kabeh masyarakatmu bakale mati, gawe mati urip huwallazi yuhyi wa yumiit. Sing mateni ki aku. Sing mateni sing nguripi iki bagianku. Nek wong padha wong ora entuk mateni. Lek ana wong mateni kancane kudu hukumane dipateni. Iku wis kepastian saking Gusti Allah. Akhire lha pripun Gusti? Aja kuwatir, ditekakne malaikat saking langit. Muhammad diajak keliling ning langit. Jenenge Isra. Akhirnya diajak ke langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu kali Nabi Yahya, kali Nabi Isa.
Nabi Isa itu nabi yang terakhir. Nabi Yahya itu nabi yang mulai kecil hafal Al-Quran. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Quran ini hafal Nabi Yahya ini. Mila ditemukan Muhammad kowe tak ijazahi Quran iku asline iki lho. Allahumma Muhammad. Muhammad aku nabi terakhir kowe tak wenehi ijazah iki tak kei jimat. Mulai disebut ulil azmi. Allahumma Muhammad. Langit ketika ketemu Nabi Idris. Nabi Idris itu nabi sing ahli deres. Ternyata karya-karyanya banyak diambil oleh umat akhir zaman termasuk umatnya Rasulullah. Nah, keempat ketemu dengan Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng sak dunya, ya. Kemudian langit kelima ketemu dengan Nabi Musa, langit keenam ketemu dengan Nabi Harun, langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di berikutnya lagi ketemu dengan seluruh para nabi, berikutnya lagi ketemu dengan seluruh para malaikat, di berikutnya lagi berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburan untuk Rasulullah. Pulang dari sana, dari Isra Mi'raj bulan Rejab, ya, Rejab, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Hijrah. Allah SWT Muhammad ditugasihi Hijrah Muhammad bolomu sing cinta-cinta karo kowe mangkat ning Madinah. Mila sing melu berangkat teng Madinah niki jenenge muhajirin. Lah wong Madinah sing melu ndukung, melu urunan, bagi omplong, bagi kotak, ngetokne tenaga niku jenenge ansor. Ya, jadi yang ikut berangkat lah wong Mekah berangkat teng Madinah iki perjalanan 416 kilo. Ana sing mlaku, ana sing numpak unta, kebanyakan jalan kaki. Termasuk santri-santri sing kere-kere sing melarat-melarat itu jalan kaki kabeh. Sing rodok kelasé kaya Pak Tarjo, Pak Sandi ngono naik kendaraan. Nek kelasé kula, kelasé Pak Man ngono mancal sepeda ora apa-apa. Subhan. Tapi apa yang terjadi karena mereka imannya sudah terbentuk. Jadi berangkat hijrah itu nyaman, seneng. Nyanyi-nyanyi. Ayo kita punya kendaraan, melakukannya do alon-alon. Fada'ajad bazimami wala tasuqha faqaidu syauqiha lil hayy jazib. Wahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil khubi kadzib. Awak dhewe ora duwe dhuwit ora apa-apa, sing penting melu. Awak dhewe isane duwe tenaga tok ora apa-apa, sing penting melu. Soale napa niki perintah Allah, perintah Rasul. Jadi dudu nekat, wis tak melu kan terus ora apa-apa, golek kepepet tak anjlok bunuh diri sisan. Iku jenenge nekat. Ngene mboten. Berangkat hijrah atau berangkat sesuatu kok nggawa pentung, nggawa bandem, iki jenenge bonek. Ngene mboten. Hijrah itu seneng. Rasulullah Muhammad. Jadi karena apa? Hijrah nanti di sana ketemu orang-orang Madinah. Orang Madinah orangnya gini. Sebab apa? Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ketemuan tamu dari Madinah. Qabilah Aus kalau Khazraj ini 350 tahun gelut terus. Pokok urusan wong wedok paten pinaten, urusan gunung paten pinaten, urusan apa jenenge duit paten pinaten. Jadi nyawa kok nyawai pitik wis. Ora tau cobet mate. Allahumma Muhammad. Lapor wahai Rasulullah, saya itu tidak bisa. Muhammad kok yang bisa mendapatkan orang Madinah ini.
Tolong kau datang ke Madinah. Tolong datang ke Madinah. Selesaikan umat saya ini. Kami berjanji, kaum kelompok Aus Khazraj ini, saya tidak akan melakukan pembunuhan. Soalnya zaman jahiliyah niku zaman sing wong durung kenal agama niku repot. Ana sing kelompok liya pokoke nduwe anak lanang dipateni. Bareng setelah zaman Mekah Quraisy niku lek nduwe anak wedok dipateni. Isin. Dua anak kok wedok dibuka lho kok ora ana titite. Blah. Isin. Wong wedok iki ora apa pekerjaane? Kok datang bulan, masak, dapur, kasur, sumur. Jadi wong wedok dianggepe sepe hina. Dua anak wedok ku isin. Jadi dua anak wedok disembelih. Termasuk tahu nyembelih anak niku sinten niku? Cina Umar. Tahu nyembelih anak. Jadi setelah masuk Islam itu kadang-kadang lek sholat itu bar sholat itu kadang-kadang nangis, kadang-kadang bar sholat itu guyu cekikikan. Sampai wong ngira Umar iki bar sholat kok wiritan biasa lah khusuk toh. Lah nangis iki ndak tapi ada guyu. Allah sallallahu Muhammad. Ternyata stres iki. Aku rasa stres yo. Kowe tak kandhani. Aku nate iki zikir aku ngilingi zaman semono. Anakku sing paling ayu waktu wis apa jenenge rada mulai gede wis ketok ayune. Bareng undang-undange negara waktu itu anak wedok kudu disembelih. Anakku tak rayu, tak gendong, tak ambung. Bareng tak gekno juglangan, tak ambungi, tak cekel, bareng tak idek, tak uruk. Aku lek ngelingi iku nangis. Sallallahu Muhammad. Tapi aku ya kadang-kadang yang guyu juga. Aku tahu dia tak sembahyang. Sing tak sembah iku napa jenenge patung, tapi patungnya iku saka roti, saka gandum. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi aku bar sembahyang ning ngarepe gandum roti niku wau, aku iki keluwen. Bareng rampung salatku rampung, ibadah rampung ning kono, aku krana luwe, ya tangane sing tak sembah tak potong tak pangan. Jadi aku satu-satunya wong sing tahu mangan tangane pangeran ya aku. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bon, hijrah waktu itu tahun 622 hijrah teng Madinah. Masya Allah. Sampai Madinah wong Madinah jingkrak saking senenge saking bungae bakal ana wong saka Mekah sing gelem manggon ning Madinah. Mila wong Madinah pirang-pirang padha nyenengke Kanjeng Nabi lan wong-wong muhajirin. Padha muhajirin dipanggil, "Kang kowe ning kono kerjamu apa?" "Kula kerjane kerja ning pasar. Ning kene kowe ndak duwe kerjaan, kowe sementara iki manggon ning omahku. Omahku sing separuh nggo kowe, sing separuh nggo aku." Allahumma sholli ala Muhammad. Sing siji ya ngono Kang, kowe wis duwe bojo apa ora? Bojo kula ora entuk melok ngriki. Bojo kula terpaksa kula tinggal teng Mekah. Jadi kula teng mriki berangkat mung wong-wong tok katokan karo kaosan tok. Duh mesake iki biyen duwe bojo ora duwe aku bojoku loro Kang. Lah iki sing tak pegat, engko lek wis ijahe rampung peken nggo kowe. Ning kene apa ana wong ngono kira-kira? Umpama ana kula tak daftar. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah orang-orang Ansor. Tur niku seneng ketamuan tamu saka luar negeri atau luar daerah dan tamu niku wajahe nyenengke, akhlake apik, nyenengke. Wis pokoke yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad ini memang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang yang berdampingan dengan Nabi Muhammad ini, antara muhajirin kali ansor ini, masya Allah, asyiddaku alal kufar, pokoknya ngadepi wong kafir bersatu, wani, nek gelut karo wong kafir urusane nyawa, wani mati. Ngono. Allahumma rohama'u bainahum, tapi antara ansor kali muhajirin saling mencintai. Sampai ada yang mengatakan walaupun dirinya tidak makan, yang penting tamunya bisa makan, dia bangga. Ya tak? Walau kana bihim khososah, awak dhewe butuh, tapi krono ono kanca sing luwih butuh, tetap mereka hadiahkan untuk teman-teman yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, walau kana bihim khososah. Kalau wangsuli melih ternyata tiang Madinah niku menghormatnya kepada orang-orang Ansor. Katanya orang Muhajirin, katanya orang-orang Ansor, pokoknya kita wajib berterima kasih atas kedatangannya orang-orang Muhajirin. Kita harus berterima kasih seumur hidup kepada Nabi Muhammad dan rombongannya. Ini bakal mengangkat kota Madinah, katanya orang-orang Madinah. Maka dibikinkan lagu oleh para habaib. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina mada'a lillahi ta'ala. Tola'al badru, alhamdulillah, muncul, datang bulan purnama yang menerangi kota Madinah, yang menerangi hati-hati kita. Min saniyatil wada', dia datang dari kampung namanya Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' itu acara hijrah yang kedua kalinya. Soalnya sebelum hijrah ke Madinah dulu pernah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi pernah dilihat Ethiopia wong ireng-ireng, ora ono sing gati, ya dah. Wong ora kaya wong Sukoharjo, ngono kira-kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya wajib syukru alaina, pokok kita wajib berterima kasih. Maja'alillahi ta', selama Rasulullah menjadi da'i, selama Rasulullah menjadi mubaligh, selama Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah, kita harus menjadi pendengar yang setia. Masya Allah, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor inilah yang hafal ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu dulu diturunkan, Pak, itu tanpa titik, tanpa harokat. Bu, biyen Quran diturunkan teng Nabi Muhammad niku lewat malaikat, iku ora nganggo tulisan, nganggo langsung wahyu dari Allah Subhanahu. Sing krungu ya ngono, menyampaikan krungu apal wong Arab, basahe dhewe bahasa Arab. Bareng Kanjeng Nabi sedo, para sahabat sedo, sing hafal Al-Qur'an akeh sing sedo, akeh sing dipateni wong. Ana ulama terkenal namanya Abul Aswad Ad-Du'ali zaman Sayyidina Ali. Saiki nek kados Quran tak wenehi titik wae ben cetha. Nek titik nisor ba, titik loro tak, titik telu sa. Nek plungker ngene jim nganggo titik, hak bersih tanpa titik, kha nganggo titik. Niku bukan karya Rasulullah. Iku bukan karya Allah, karya manusia niku. Allah sallallahu Muhammad. Berapa tahun kemudian
Islam berkembang lagi, Quran pindah teng Ethiopia, pindah teng Afrika, pindah teng Mesir, pindah teng Tanah Jawa, pindah teng Madura, pindah ning negeri-negeri sak donya niki dilebeti Quran kabeh. Kok iso? Ya iso wae. Zaman semono ora ono HP, ya kowe do gagas iku. Nggih ngoten. Saiki ya enak niku. Zaman biyen ora ono HP, tapi dari dada ke dada apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing gawe Quran iki aku. Sing jaga iki aku kok tak titipke ning dodo-dodone santri-santri sing calon-calon kiai bakal apal Quran. Allahumma sing tua-tua ini wis ora bakal dadi kiai ya. Nerima pantun mawon ya. Allahumma insyaallah santri-santri mudah-mudahan jadi ulama betul ini. Dipegang ini ayat Allah ini ya. Insyaallah. Allahumma. Tadi kemarin dikatakan oleh Pak Ihsan Saifuddin, orang kalau hafal Quran itu dianggap keluarganya Allah. Keluarga itu sing berangkat dhisik, sing perang dhisik, sing mati dhisik. Niki biasanya nek wong niku istilahnya kiai-kiai kuno nek dadi wong aja kenceng-kenceng banget lah gitu. Jenenge wong ya wong wae, aja gaya malah wong terlalu khusyuk ora tau guyu blas karo wong bloro. Iki cepet mati tak kandhani. Wassalamu Muhammad. Sama lek duwe barongan lah metu pring to. Pring lho pirang-pirang. Angger pring niku sing lurus sing apik mesti dijukuk dhisik, ngerti apa ora? Ya to, Mas. Wassalamu Muhammad. Tapi sing pring belok sana, belok sini iku didelok iki ora apik iki. Engko sing kenceng sing apik kethok dhisik tak kandhani bulan. Bulane ndak aja kenceng-kenceng lah, berapa santai wae ya Allahumma. Alhamdulillah. Niki waktunya 5 menit lagi ya. Allahumma Muhammad. Yes, iku ceritane hijrah memang kalau diceritakan panjang sekali. Jadi ngeten. Semuanya itu proses, ya. Lajeng namanya juga kita hidup di dunia yono ujiane. Rasulullah ada ujiannya, sahabat ada ujiannya, sampai sing paling fatal di semua khulafaur rasyidun, pengganti Rasulullah ini ujung-ujungnya mereka meninggal dibunuh oleh kawannya sendiri. Lek kula jenengan insyaallah ora dipateni wong, ben dipateni Gusti Allah wae. Allahumma sing mateni Sayyidina Ali niku Abdurrahman bin Muljam napa sinten. Niku wonge apal Quran. Tapi krana beda paham, iki ora ngajar iki mung bela bolone tok, karo ingsun ora bela pateni wae. Berjuang. Karepe iku ya Allah taala ikhlas. Lah niki sing bahaya nggo Indonesia niku ngeten. Wong iku lek semuci rumangsa paling hebat dhewe. Nanti kare kelompok-kelompok lain tuh ndak menghargai. Nggih mboten. Mula zaman niki ndak apa-apa, molor tidak apa-apa ya, ndak izin ya. Saman ben ngerti niki soalnya Indonesia saat ini gawat nih. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Dulu zaman sahabat-sahabat kata sing mati, wong sing apal Quran kata sing mati. Soalnya napa wong nek apal Quran kata jumlahe diperkirakan golek bentuk negara sendiri bahaya. Maka sing apal Quran diburu, dipateni, dikejar. Oleh kelompok siapa? Ya kadang-kadang memang diperkasai oleh orang musyrik itu sendiri, dipecah belah. Jadi wong Islam antarane anak cucu Rasul dengan pejabat pemerintahan dipisah. Akhirnya anak cucu Rasul minggat kemana-mana. Ono sing pergi ke Irak, ke Iran, pokok dunia di mana ada dunia sing kena ngene turu ya turu ning kono. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge wong minggat iki biasa katokan tok ora apa-apa. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya ada di Baghdad, Kairo di Mesir. Itu ada kelompok para habaib anak cucu Rasulullah
Zaman semono zaman Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lah niku wis duwe bola akeh. Karena duwe bola akeh, anak putu akeh, kira-kira anak putune niku 70 keluarga. Zaman semono diinter, pokok nek Habib iki muncul, anak cucu Rasul iki muncul, bahaya nih. Dipateni, diburu, pokok mau dibunuh. Akhirnya jenenge Ahmad Al-Muhajir itu hijrah, mau hijrah ke Madinah ora cocok, mau hijrah ke Mekah ora cocok, akhirnya hijrahnya ke Yaman. Yaman namanya Yaman atau sekarang disebutnya Hadramut. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadramut itu apa? Hadramut itu hadara mautu soleh. Di sana ada kuburannya Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh itu ketika detik-detik meninggalnya membawa cerita yang sangat panjang, maka di sana dikatakan Hadramut. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun Ahmad Al-Muhajir ini wedi dipateni arepe gawe organisasi ora iso, bolone sithik. Wong lek bentuk organisasi kudu duwe cabang, kudu duwe bala, kudu duwe wong sugih, kudu duwe wong sakti, kudu duwe wong sing alim, kudu ditata. Iki belum tertata organisasinya, wis mau bentuk organisasi, akhirnya apa mau dibunuh, lari semua. Maka gelarnya Ahmad Al-Muhajir. Manusia dari anak cucu Rasulullah 200 tahun setelah meninggalnya Rasulullah itu akhirnya dari Baghdad, dari Irak itu hijrah ke Yaman, melaku 70 keluarga. Paham ya? Bon. Dari keluarga Rasulullah yang keturunan Sayyidina Hasan disebutnya Sayyid. Sing gawe gelar Sayyid yo anak putune dhewe. Sing dari Sayyidina Husain gelarnya Syarif. Sing gelar dari Ahmad Al-Muhajir ini Bani Alawi ini disebutnya Habib. Napa? Habib. Habib niku nek dijamakne Habaib, Syarif niku nek dijamakke Ashraf, Sayyid niku lek dijamakke Sadah. Tiga-tiganya ini anak cucu Rasulullah. Salamullah ya Sadah minar rahmani ya ghasakum akhbabana ya aini darid ma'aya. Allah sallallahu Muhammad. Ya aini aini ya aini akhbabana habibi. Allah sallallahu Muhammad. Yes ya. Terus Ahmad Al-Muhajir ini hijrah ke Yaman. Indonesia tidak luput. Indonesia ini biyen dijajah Londo 350 tahun. Jadi Indonesia wis wareg, Pak. Mulane sampeyan aja kaget, lho tanggoku kok Cina. Tanggoku kok Arab ya. Orang Arab, orang Cina atau wong Londo sing manggon ning kene iki setelah Indonesia merdeka diperbolehkan. Tapi pemerintah tetap waspada. Imigran ini mungkin lek cara bahasa kasar kula wong minggat gitu. Jadi di Yaman itu dulu nggih sebelum Indonesia merdeka, ulama-ulama dari luar negeri atau khususnya dari Yaman ini datang ke Indonesia disebar. Kowe bagian Joko kono, kowe manggone ning gunung kono, kowe ning gunung kono, kowe ning pojok kono, kowe tak dadekno kutub, kowe tak dadekke wali, kowe tak dadi duwe wilayah dhewe-dhewe. Mula wali kono gelare kutub, ya Aqtab, ya Anja, ya Sadat, ya Ahbab niku angkatan pertama. Angkatan kedua dari Yaman ini iku wong minggat. Di negara kono perang Kisru wong dipateni kabeh, dadi akhirnya pindah teng Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek wong Cina wis ndului, wong Cina ku pinter. Mesti tuku tanah sing daerah deket-deket alun-alun, deket pasar gede kono.
Lah sing wong Jawa-Jawa minggir Sukoharjo, muter, Bulu. Rasulullah Muhammad ya. Ora apa-apa. Soalnya wong Islam niku enggak ada pikiran dunia niku apa to? Wis pokoke kena go samu ibadah selesai. Allahumma. Lah wong Cina karepe sak kabupaten tuku kabeh. Ben kono, pen kabeh kono. Rasulullah Muhammad. Yes. Orang Arab itu tak peduli dari Yaman atau dari Saudi apa dari Madinah apa dari Mekah. Masuk teng tanah Jawa niki tidak 100 diizinkan, rapat dulu di Indonesia. Maka sampean niki mungkin koyok jumlah Pak Anies barang ini ngerti sejarah. Setiap kota mesti ono istilah gedung 8. Ono istilah gedung 6, gitu ngoten. Sampeyan nek tindak teng Pasuruan, teng Surabaya, Bangil atau di Jakarta mesti ono di sekitar kota itu ada namanya Donglo atau gedung 8. Kula curiga jangan-jangan Sukoharjo sampai sekarang malah wong Sukoharjo ilate rada pelat jadi gedung lowo. Lah mosok bangun biyen ngenggekno lowo kan masuk akal. Niku asline Donglo niku. Gedung 8 maksudnya. Jadi gedung bangunan jumlahe 8 kanggo napa? Nampung imigran iki. Wong Arab iki ben ora ucul ning ndi-ndi nek arepe macem-macem digeno gedung 8 manggon ning kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Siji meleh ana jenenge dong 6, gedung sing jumlahe 6. Kanggo napa? Cina-cina sing kere-kere sing melarat-melarat iki ben manggon. Para habaib niku biyen melas, mboten duwe omah, ora duwe bojo, boro-boro duwe santri. Boro-boro duwe bolok. Boro-boro duwe sawah wong teko kono katokan kolor. Masuk teng tanah Jawa niku ora duwe tanah, ora duwe omah, ora duwe bojo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane para habaib niku nyanyian biyen niku yil muhibbin tuluna tariqi sawa li ajli qalbi yuhassil minukum manawa minukum magana qalbi jafakum masani anakallah yil asyik ala mata'ani. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis wayahe qomat alhamdulillah. Hei para muhibin, tolong saya ini kasih tahu. Piye sekiranya aku iso kaya kowe, aku iso duwe sawah, aku iso kerja, aku iso ngebangun pabrik, aku iso kaya kowe, duwe bojo, duwe anak, duwe omah, aku kepengin kaya kowe. Ngono. Barang kabeh-kabeh saniki barang wis nyekel sorban gede kurang ajar. Seandainya tidak ada saya, kalian sudah menjadi hewan. Kalian sudah tidak